eh, terima kasih sekali saya sampaikan. Ini kesempatan yang saya kira sangat langka bagi saya pribadi ya Pak. Sehingga saya perlu menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya untuk Pak Tirmidzi, Universitas Borneo Tarakan, dan tentunya Kemendikbud karena praktisi mengajar ini adalah salah satu upaya strategis ya dari pemerintah agar kita bisa sama-sama sharing ilmu dari sisi teori seperti apa, lalu dari sisi praktisnya seperti apa. Nah, tentunya saya nanti akan juga share ya ke teman-teman mahasiswa. Saya akan share langsung seperti apa nanti eh, diskusi mengenai etika profesi dan tata kelola perusahaan di dalam dunia matisnya atau di dalam dunia praktisnya. Jadi best practice-nya seperti apa, standar manajerial yang perlu dikuasai apa, lalu challenge-nya gitu ya, challenge-nya itu apa saja. Nah, ini yang perlu kita nanti akan banyak discuss. Oke, saya izin share screen materi untuk siang hari ini. Oke, ini adalah materi terkait dengan mata kuliah etika profesi dan tata kelola perusahaan. Oke, jadi begini, etika profesi itu ada dan tata kelola ini adalah dua hal yang berbeda ya. Tetapi pada mata kuliah ini saya akan mencoba untuk mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan sehingga nanti bisa luas diskusinya, bisa sampai mana-mana gitu ya. Kita juga akan melihat sampling atau study case gitu ya, kasus-kasus terkait dengan etika profesi, tata kelola perusahaan, lalu bagaimana kita mencari solusinya, bagaimana mengclose temuan-temuan audit dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di situ. Oke. Jadi praktisnya mungkin 4 pertemuan mungkin ya, kita punya porsi 4 pertemuan untuk kami mengajar sebagai praktisi di Universitas Borneo. Semoga bisa signifikan lah ya nanti sharingnya bisa tepat sasaran, tepat guna lah begitu kira-kira. Ya ini tentang saya tadi terima kasih sudah disampaikan Pak Tarmizi. Memang kalau saya boleh bilang praktisi mengajar ini salah satu dari implementasi dari Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini implementasi dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini adalah implementasi dari hak pendidikan untuk segala se, se, untuk semua. Jadi keadilan pendidikan untuk semua yang dicanangkan oleh PBB, SDG, Sustainable Development Goals yang jumlahnya ada 17 SDG itu. Salah satunya adalah pendidikan yang hak segala bangsa gitu ya. Jadi saya kebetulan dulu itu sering juga belajar online gini ceritanya. Sehingga saya dapat banyak sekali pengalaman belajar online ya, baik itu dari universitas di luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi sifatnya hanya kursus nih teman-teman. Sehingga saya mencoba untuk mengupdate diri, upgrading gitu dengan mengetahui apa sih ini yang lagi tren di luar sana, apa sih diskusi-diskusi bisnis yang lagi ramai di luar sana gitu. Jadi memang saya sengaja itu. Jadi beberapa kali saya ikut kuliah di kuliah online ya, sifatnya kursus gitu di Stanford, lalu di Northwestern University dan beberapa lainnya, sehingga saya paling tidak cukup update ya dengan isu-isu terkini lah di luar sana. Nah itu nanti akan menjadi topik yang juga kita bahas gitu. Kira-kira begitu. Nah oke, ini adalah apa yang kita akan pelajari, apa yang akan kita diskusikan selama pertemuan pada program praktisi mengajar ini. Yang pertama mengenai teori umum dan konteksnya. Nah ini hanya umum saja, tentunya Pak Tarmedi sudah banyak sekali ya sharing ke teman-teman mahasiswa, tapi mungkin saya hanya meng-align sedikit saja, membuat beberapa grand teori yang perlu dipahami dan konteksnya dengan organisasi atau perusahaan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah etika bisnis dan tentunya profesionalitas ini ya. Lalu nanti kita study case tentunya, terus mungkin minggu depan kita mulai masuk ke tata kelolanya, kemudian apa itu GCG, kemudian berikutnya nanti kita akan lebih banyak masuk juga ke ESG. ESG ini apa, kemudian sistem manajemen itu seperti apa, implementasinya seperti apa, what to do, what to learn, apa gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipelajari itu seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga.
Kemudian untuk study case dan project, lalu lebih banyak ke diskusi-diskusi apa namanya yang sifatnya kontekstual gitu ya, bukan hanya konseptual, itu di pertemuan keempat nanti ketika project. Oke, langsung saja. Nah, nanti teman-teman apa yang saya sampaikan, kalau menurut teman-teman ada yang menarik atau mau di point out gitu, tulis saja ya, langsung dicatat sendiri di rumah. Bila mana ada yang mau ditanyakan terkait topik yang saya sampaikan, langsung saja di unmute dan secara verbal disampaikan. Kenapa? Karena diskusinya lebih menarik ya kalau verbal itu. Kalau nanti pertanyaan ditulis di chat gitu kok sebagai mahasiswa itu kan harus kritis ya. Jadi harus mulai melatih komunikasi juga. Oke, itu saja pesan dari saya sebelum kita mulai. Baik, akan kita mulai. Pertama ingin saya sampaikan adalah mengenai analytical features of organizations. Apa ini? Jadi standar atau konteks organisasi ya itu ada di semua ISO. Teman-teman harus ngerti bahwa ada salah satu standar manajemen atau standar pengelolaan di manapun ya, entah itu pengelolaan lingkungan, entah itu pengelolaan sosial, entah itu pengelolaan apa misalkan pengelolaan CSR, pengelolaan keuangan, pengelolaan keberlanjutan segala macam, itu ada standarnya namanya ISO gitu ya. ISO adalah International Standard Organization. Jadi di situ ada ISO berapa gitu ya, yang mana di dalam setiap ISO itu di klausul 3 itu ada namanya konteks organisasi. Jadi di seluruh perusahaan yang sudah menerapkan ISO pasti ada konteks organisasi. Nah, ini secara umum yang harus diketahui adalah bahwa organisasi sendiri itu memiliki 4 aspek. Yang pertama itu adalah aspek sosial atau social structure-nya, kemudian goals-nya, tujuan yang kemudian menjadi visi, misi gitu ya, kebijakan, policy, prosedur, instruksi kerja. Nah, ini yang masuk di dalam goals itu. Lalu participants atau stakeholders-nya, stakeholders ya kalau saya bilang. Jadi bukan hanya participants ini dalam arti sempit yang dimaksud dengan karyawan itu saja, tapi lebih banyak kepada apa itu stakeholders ya. Nah, stakeholders ini mungkin teman-teman ada yang tahu apa maksudnya dari stakeholders. Jadi ada 2 ya, stakeholders dan shareholders. Nah, ini yang sedang kita bahas ini adalah pada stakeholders-nya. Nah, kalau mungkin ada mau mencoba menjawab, stakeholders itu setahunya teman-teman apa? Oh ya, ini kalau boleh tahu jurusan apa ya? Jurusan apa namanya, kelas atau fakultas apa gitu? Mungkin menjawab terkait dengan jurusan sendiri. Kami dari jurusan akuntansi, Pak, Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. menarik. Ya, terima kasih Bapak. Oke, menarik sekali. Akan sangat banyak terkoneksi nanti dengan bahasan kita. Teman-teman yang background-nya adalah akunting, kemudian kan lalu apa ekonomi, manajerial, manajemen ya, itu pasti akan sangat berkaitan dengan ini. Apalagi sekarang ada mata kuliah namanya akuntansi keperilakuan itu, behavioral accounting gitu. Jadi di standar IFRS itu ya, International Reporting ya, Standard of Reporting itu sudah dimasukkan behavioral accounting. Nah, ini nanti akan dengan etika profesi. Oke, stakeholder ya. Jadi stakeholder itu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap usaha atau perusahaan. Kita bilang perusahaan saja, walaupun di regulasi di undang-undang itu disebutnya 3 ya. Jadi ada perusahaan itu ada 3, yang satu UK, yang satu UM, yang satu UB. UK itu usaha kecil, UM itu usaha menengah, UB itu usaha besar. Usaha besar sifatnya adalah usaha yang sudah memiliki karyawan lebih dari 1.000, itu masuknya UB atau usaha besar. Nah, itu biasanya sudah diarahkan untuk menjadi TBK atau terbuka, sehingga dia bisa menjual sahamnya ke publik.
go public company gitu ya. Kalau di luar negeri namanya ada LLC gitu ya, lalu ada macam-macam gitu. Nah, lalu kalau di UM atau usaha menengah, ya usaha menengah ini sifatnya lebih ke UMKM atau usaha menengah lah ya. Ini di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM, sehingga lebih lunak ya. Dia secara sifat legalitasnya tidak perlu disamakan dengan PT, tapi dia bisa memilih mau ke apa CV misalkan, UD misalkan. Ini berlaku juga untuk usaha kecil atau UK tadi. Nah, oke, sekarang itu stakeholder apa saja? Stakeholder itu adalah semua orang yang berkepentingan dalam organisasi itu. Ya pemiliknya, oke, ya karyawannya, ya lingkungan sekitar, tetangga sebelah, kiri kanan, ya investor, ya pemerintah, ya LSM, pejabat, segala macam itu ya. Jadi semua orang yang punya kepentingan terhadap budaya itu. Lalu bank, peminjam-peminjam itu, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali lah ya yang punya kepentingan, tapi kepentingan yang positif. Ya, saya ulangi, yang dimasukkan dalam stakeholder adalah kepentingan yang positif. Lah yang punya kepentingan negatif, nah itu konteksnya lain lagi ya. Itu tidak masuk dalam konteks organisasi, tapi nanti itu sudah masuk dalam integrity aspek, atau aspek integritas itu nanti beda lagi. Kita bahas di tempat lain itu, di apa namanya sesi lain. Oke. Nah, setelah stakeholder masuk dalam partisipan ini, yang berikutnya adalah teknologi. Nah, kenapa teknologi ini kemudian menjadi menarik? Kalau kita melihat menarik garis lurus tuh pada revolusi industri yang terjadi beberapa abad silam ya, akhir abad 19. Itu revolusi industri menunjukkan bahwa pemilik modal atau capital gitu ya, capital actor itu tidak bisa berjalan tanpa adanya mesin-mesin produksi, tanpa adanya tenaga-tenaga produksi. Nah, sehingga ketika dulu apa namanya terjadi revolusi industri itu teknologi menjadi wajib sekali untuk digunakan, untuk diutilisasi. Makanya itu sebetulnya bukan masuknya revolusi industri waktu itu, masuknya sebetulnya bukan kapitalisme, sosialisme, bukan. Marxisme juga bukan, tetapi masuknya adalah utilitarianisme. Nah, itu. Apa maksudnya adalah menggunakan teknologi seefisien mungkin untuk produk atau hasil atau output seefektif mungkin atau seproduktif mungkin. Itu maksudnya. Nah, itu sampai sekarang teman-teman dipakai itu. Yang pakai siapa? Semua perusahaan-perusahaan besar termasuk Toyota. Toyota menggunakan TPS, Toyota Production System. Kemudian ada Six Sigma ya, kemudian ada BSC Balance Scorecard segala macam itu. Kemudian ada lagi Malcolm Baldrige. Nah, itu sistem-sistem atau misalnya Alex Osterwalder yang menggunakan apa itu namanya invisible company. Tapi pada dasarnya mereka menggunakan 4 apa namanya aspek dalam organisasi ini. Social structure-nya dilihat, tujuannya kemudian dilihat, partisipannya siapa saja, teknologinya apa namanya seperti apa. Nah, ini 4 hal ini diramu kemudian menjadi formulasi yang membentuk yang namanya organisasi. Organisasi itu bisa segala macam ya, bisa for profit, bisa non for profit atau profit oriented atau non profit itu. Yang profit oriented ya tentunya pengusaha perusahaan ya. Perusahaan tadi ada PT, ada CV, UD segala macam. Nah, yang non profit ini adalah seperti misalkan lembaga sosial, yayasan pendidikan gitu ya, atau yayasan panti jompo dan lain-lain, yayasan anak yatim, komunitas seni ya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dipahami sehingga tahu konteksnya ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh organisasi atau perusahaan lah ya. Ya, contoh perusahaan. Kita bisa lihat dari sisi perbankan ya, ada Bank Indonesia, Bank BRI, Mandiri. Bank Indonesia itu adalah central bank ya, atau bank yang terpusat yang menaungi semua bank. Jadi kalau di Amerika itu ada the Fed itu atau Federal Reserve yang menaungi semua bank di sana. Demo Credit Suisse, demo
Bank Northwestern Bank, mau apa misalkan Silicon Valley Bank gitu-gitu ya, itu di bawah naungan itu. Nah, kemudian yang swasta-swasta ini membuat jasa perbankan yang sangat banyak sekali, bahkan sekarang tidak hanya perbankan konvensional itu ya, karena sekarang sudah ada fintech atau financial technology di mana orang bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah, kemudian bisa membuat usaha gitu ya, kemudahan-kemudahan kredit usaha rakyat yang juga sangat membantu. Nah, ini sehingga banyak sekali bank-bank swasta ya di Indonesia. Dan yang sebelah kanan itu lebih ke industri ya, industri ada industri elektronik, industri IT, kemudian industri gadget, handphone dan lain sebagainya. Industri makanan gitu ya dan lain-lain. Oke, kemudian untuk BUMN ya kita tahulah ya, ini pasti kita tahu lah. Ini ya seperti PLN, Adikarya, Waskita, Jasara Harja, Kereta Api dan lain-lain. Nah, ini hanya contoh saja. Oke, kita masuk ya ke grand teori. Jadi menurut Richard Scott itu ini tentunya sudah diajarkan di apa namanya mata kuliah lain, tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi hanya satu teori ini sebagai grand teori. Ada 4 yang merupakan kunci atau the key of organizational theory secara klasik, yakni pekerjaan yang dibagi rata, lalu proses fungsi atau tupoksi, tugas pokok fungsi ya, atau apa namanya struktur sosial tadi, kemudian struktur organisasinya, lalu struktur skema-skemanya termasuk apa itu struktur upah gitu ya, gaji dan kompensasi seterusnya itu. Lalu yang terakhir adalah pengawasan yang ketat gitu. Kalau teman-teman sudah belajar internal audit pasti sudah pernah mendengar tentang framework COSO gitu ya. COSO. Nah, ini COSO ini maksudnya nanti di pengawasan yang ketat atau di Indonesia dikenal itu dengan namanya SPMI, Sistem Pengendalian Mutu Internal. Nah, oke. Itu ya. Lalu struktur sosial organisasi ada 2 secara umum, yakni yang normatif dan struktur yang kognitif dan kultural. Normatif ini adalah struktur yang tentunya akan sama di semua perusahaan seperti itu ya, ada presdir, kemudian di bawahnya itu ada misalnya wakil presdir gitu ya, kemudian ada di bawahnya nanti manajer, di atasnya presdir ada komisaris, di bawahnya manajer nanti ada apa misalkan asisten manajer gitu ya, di bawahnya asisten manajer ada senior supervisor ada supervisor, ada operator pelaksana dan lain sebagainya. Nah, ini struktur normatif yang dianggap pasti akan dibuat struktur seperti itu di setiap perusahaan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu seperti itu. Kalau di luar negeri biasanya itu sudah pakai C level ya. C level itu level C itu artinya sudah dia hanya berpikir saja pekerjaannya, memikirkan strategi gitu ya. Jadi C level itu CEO, Chief Executive Officer. Lalu ada CIO, Chief COO gitu ya, Chief Operation Officer. Ada juga CFO, Chief Financial Officer. Nah, seperti CEO itu di kita adalah presdir itu namanya, direktur utama atau presiden direktur kalau usaha TBK. Kalau belum TBK biasanya direktur utama namanya atau managing director. Kemudian kalau di CFO berarti dia adalah manajemen atau manajer keuangan atau general manager keuangan gitu ya. CFO. Lalu COO, Chief Operating Officer berarti managing partner atau managing director atau managing associate director, macam-macam istilahnya. Tapi secara umum itu ya teman-teman harus dipahami bahwa tidak jauh dari definisi ini. Nah, struktur kognitif ini maksudnya adalah bagaimana kita give honor, bagaimana kita memberikan apa itu semacam honor atau penghormatan ya terhadap senior. Nah, ini lebih ke kognitifnya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan gitu ya, apa yang harus kita tidak boleh sembarangan sampaikan gitu ya, itu ada di sini semua kognitif. Kultural lebih kepada bagaimana kita menjaga agar habit-habit yang positif ini tetap berjalan secara kultural. Itu biasanya ada yang kalau dalam bahasanya siapa itu saya lupa namanya ya, itu ada namanya company DNA gitu ya.
company DNA itu adalah gen, semacam ya DNA-nya perusahaan ini kemana gitu ya. Apakah dia ini bersifat dinamis, apakah dia bersifat statis, apakah dia itu dalam melakukan bisnis itu agresif, gitu-gitu sih, lebih ke situ. Jadi DNA ini yang menjadi kultur atau habit operation dalam sebuah perusahaan. Alright, kemudian ini yang juga banyak ya, banyak implementasinya ya di Indonesia ini juga sering ya diadaptasi dari Scott Theories. Nah, ada 3 area ya. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat satu masalah itu dengan sudut pandang rasional, logis atau enggak ya, itu di situ. Kemudian ada masalah yang perlu dilihat, perlu dipahami bahwa problem itu memang nature-nya seperti itu, dia alamiahnya seperti itu gitu. Natural gitu ya. Nature itu misalnya ya kalau pohon itu ya tumbuhnya ke atas gitu ya. Kalau ular itu nature-nya pasti menggigit kalau diganggu ya gitu semacam itu. Nah, dalam konteks organisasi gitu ya. Dalam konteks organisasi itu sedikit berbeda. Artinya nature-nya itu apakah misalnya oh kalau ini pabrik pabrik apa namanya makanan ya berarti dia harus food safety-nya tuh yang dikendalikan atau yang diatur gitu ya. Oh, ini pabrik membuat mesin apa misalkan membuat mesin kopi ya. Di sini kan ada ya, mesin kopi itu. Berarti dia harus banyak memahami mengenai jenis-jenis kopi, petani kopi itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, ini nature atau nature-nya atau alamiahnya seperti itu. Nah, open itu maksudnya itu adalah dia bisa menerima semua jenis apa namanya entitas untuk masuk ke organisasi untuk kerjasama. Maka ada organisasi itu yang di merger ya, yang diakuisisi gitu ya. Kalau kalian sudah belajar tentang manajemen keuangan, pasti ngerti lah ya. Merger akuisisi itu seperti apa pengaturannya dan impact-nya ke keuangan itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian open ini dalam hal ini adalah bisa membuat anak cabang atau unit-unit baru gitu ya. Jadi ini sifatnya open. So, organization itu punya 3 aspek atau unit of analysis, yakni berdasarkan rasio atau logik, kemudian melihat dari sisi nature-nya atau alamiahnya bagaimana, kemudian bersifat terbuka. Oke ya, itu mungkin kita langsung saja ke ya selain stakeholder tadi tentunya ada social structure, lalu goals, visi misi, kemudian kebijakan perusahaannya seperti apa kita akan lihat tuh. Kemudian teknologi ini tentunya bisa dianggap sebagai mesinnya, bisa komputernya, bisa bisa supporting sistemnya, alat-alat pendukung bisnisnya, logistiknya dan lain-lain ya. Ini teknologi. Kemudian environment atau lingkungan ini bisa dilihat dari sudut pandang fisiknya, kemudian technological, cultural, dan konteks sosialnya di mana organisasi ini berada. Oke, langsung saja ya, ini masuk ke praktisnya. Jadi ada istilahnya dasar etik atau dasar etika dan profesionalitas itu yang harus teman-teman pahami. Apa? Ini ada 4 ya yang mau kita bahas. Yang pertama adalah acuan normatif. Acuan normatif sebuah perusahaan itu selalu terbentuk pada statement atau deklarasi atau semacam surat pernyataan atau statement yang di share atau disampaikan ke publik. Dia bisa berbentuk visi, dia bisa berbentuk misi, dia bisa berbentuk kebijakan gitu ya, dia bisa berbentuk yang lain-lain gitu. Nah, ini biasanya ya acuan normatif ini juga dimunculkan di laporan tahunan. Jadi setiap akhir tahun sebuah perusahaan itu, apalagi yang sudah TBK seperti tempat saya bekerja ya di Tira Sentosa, TBK ini sudah diwajibkan untuk
mempublish atau mempublikasikan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan ya. Jadi sekarang dua OJK itu minta dua sekarang teman-teman. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu minta dua laporan. Yang pertama adalah laporan keuangan atau annual report. Lalu yang kedua adalah laporan keberlanjutan atau sustainability report dalam dua bahasa. Ya, jadi laporannya itu memang dalam dua bahasa maksud saya gitu. Oke. Itu adalah acuan normatif. Kemudian yang kedua adalah PP. Jadi dasar etika dan profesionalitas kita ketika bekerja itu ada di PP salah satunya. Ini peraturan perusahaan, gitu ya. Semenjak terbitnya Omnibus Law di tahun 2021 kemarin, sebelumnya tahun 2020 ya. Sekarang menjadi tahun 2020 ini 2021 ya diperbaharui setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin menyatakan bahwa ada yang harus dirubah yakni tentang PKWT dan PKWTT. Itu peraturan perusahaan wajib harus ada di setiap perusahaan. Nah, dari sinilah teman-teman harus melihat ya seperti apa nih kode etik perusahaan. Nah, itu harus dilihat di sini. Di peraturan perusahaan seperti apa. Nah, teman-teman, perusahaan yang sudah TBK itu terbuka atau mau sudah go public itu biasanya punya yang namanya SPSI, Serikat Karyawan ya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI. Dia ini membawai para buruh, karyawan, pegawai swasta gitu ya di bawah level manajemen, yang di bawah level manajer maksud saya. Ini masih di bawah SPSI. Ada juga KSPI, ada juga many things lah ya asosiasi, tapi yang paling di apa namanya yang cukup diakui lah ya di Indonesia itu SPSI. SPSI ini biasanya perusahaan yang punya SPSI ini dia tidak pakai PP, tidak pakai peraturan perusahaan, tetapi pakai perjanjian kerja bersama namanya atau PKB ya. Kita singkat PKB gitu saja. Nah, PKB ini adalah perjanjian kerja bersama di mana ya ini menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu pengusaha maupun karyawannya atau pekerja. Apa saja yang disepakati di situ akan disimpulkan atau disepakati bersama ya dengan apa yang disebut sebagai meeting bipartit gitu ya, atau rapat bipartit gitu ya, bipartit. Ada juga yang tripartit yang mengajak apa itu namanya dari Dinas Tenaga Kerja untuk ikut menyaksikan dan menetapkan juga perjanjian kerjanya. Nah, oke, teman-teman sampai sini overload enggak? Maksudnya yang saya sampaikan ini kebanyakan atau enggak ya? Pelan-pelan lah ya. Ini saya sambil sampaikan pelan-pelan. Nanti bisa sambil teman-teman tulis saja yang penting. Kalau ada mau ditanyakan langsung silakan unmute, bisa ditanyakan ke saya. Oke. Selain tiga yang tadi ya, selain acuan normatif, kemudian PP, kemudian PKB, itu ada yang terakhir nih, yang menjadi acuan kita dalam melakukan pekerjaan berdasarkan standar etika profesi dan pengambilan keputusan manajerial ya. Jadi yang terakhir ada keempat ini adalah standar kinerja dan sistem manajemen. Standar kinerja itu adalah standar kinerja etik dari sisi profesi, misalnya akuntansi gitu ya. Berarti standar kinerjanya ya dia harus dari sisi background orang accounting gitu ya. Dia harus ngerti sedikit tentang finance, dia harus ngerti sedikit tentang pajak kan gitu biasanya standar kinerjanya. Dia harus ngerti itu penjualan, laba yang ditahan, kan gitu-gitu ya. Jadi harus ngerti itu. Itu standar kinerjanya. Agar apa? Agar kalau ada problem, dia bisa langsung mengarahkan ke solusi. Gitu. Jadi ada orang itu yang memang ketika ada problem, dia langsung mencari solusinya. Tapi teman-teman, kalau di swasta itu ya, kayak saya ini kan orang swasta, ada juga tuh yang dapat problem, itu justru menambah dengan problem yang lain. Nah, itu ada. Ada juga orang dapat problem, lari dari kenyataan.
gitu ya. Lari dari kenyataan lalu staycation. Ada itu ya seperti itu. Nah, jadi saya kira ini menarik ya. Jadi standar kinerja ini ada gitu ya, berdasarkan profesinya. Kalau orang IT ya dia backgroundnya harus ngerti sedikit tentang infrastruktur, dia harus ngerti tentang soft struktur atau soft structure. Ada juga dia harus mengerti mengenai mungkin programming, coding sedikit-sedikit. Nah, jadi standar kerja seperti itu. Dan dia tahu what to do, what to learn, gitu ya, and what to solve, gitu. Apa yang harus dibenahi, what to improve, dia harus tahu semua. Kemudian sistem manajemen ini yang saya bilang dari sisi organisasi, bukan dari sisi profesi. Kalau standar kinerja tadi itu dari sisi profesi, sistem manajemen ini adalah dari organisasi. Ya. Nah, sistem manajemen ini yang paling terkenal dan mandatori kan di Sukovindo itu untuk yang BUMN kan Sukovindo ya untuk standar ininya dan kan Komite Akreditasi Nasional. Kalau di swasta itu lembaganya juga swasta ya seperti Lloyd, kemudian apa itu Intertek, SGS. Nah, ini yang menjadi lembaga sertifikasi sistem manajemen di sebuah perusahaan. Kalau di keuangan kan ada Big Four ya. Big Four. Nah, ini coba saya tanya aja dulu deh. Big Four ini coba ada enggak teman-teman yang mau menjelaskan ke saya? Saya juga belajar ya, tentunya dari teman-teman mahasiswa. Saya tidak update dengan hal-hal baru, tapi saya mau nanya ini sebelum saya lanjut tentang the Big Four. Financial auditing atau financial auditor yang terbesar di dunia, the Big Four apa saja? Coba tanpa melihat Google, coba Anda kalau sudah pernah mendengar bisa menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Silakan. The Big Four. Oke, The Big Four itu ya, ini mungkin bisa dicatat, adalah lembaga audit keuangan terbesar di seluruh dunia. Semua negara punya. Ya, semua negara itu pasti ada lembaga ini. Apa saja? Satu, EY, tulisannya EY, Ernst and Young. EY, Ernst and Young. Perusahaan manapun kalau sudah orang Ernst and Young yang datang sudah keder semua pasti. Karena kemampuan analisis mereka sangat dalam, kemampuan observasinya juga luar biasa. EY. Nah, kemudian yang kedua adalah Deloitte, Deloitte. Deloitte. Deloitte ini juga luar biasa, salah satu pesaingnya EY. Ya. Deloitte ini juga luar biasa, dia banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah diaudit oleh Deloitte ini dari sisi keuangan gitu ya. Dia sangat mendalam sekali. Apa namanya? Praktik pengelolaan keuangan, saya kira Deloitte ini ahlinya, master ya. Master ini. Dari mulai planning, implementing, komersial gitu ya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah KPMG, KPMG. Ya, KPMG. Nah, itu. Jadi KPMG itu juga salah satu yang sangat besar lah ya, luar biasa. Karena salah satu pesaing juga untuk ketiga ini. Jadi apa namanya itu. Kemudian yang keempat adalah PricewaterhouseCoopers atau PwC, PwC. Nah ini, jadi itu ya teman-teman. Ada empat lembaga audit terbesar di dunia yang diakui. Dan empat-empatnya ini mahal jasa. Jadi kalau teman-teman nanti setelah lulus mau mencoba menjadi auditor keuangan, tentunya di empat apa namanya lembaga tadi ya good pay pastinya ya, good pay, good salary, luar biasa. Oke, nah Pak kalau
Manajemen. Nah, manajemen tadi yang saya sampaikan ya, sistem manajemen. Kalau sistem auditing keuangan kan tadi yang 4 ini. Kalau manajemen juga ada juga the big-nya, tapi the big-nya ini tidak big four ya, tapi banyak lah, ada banyak tapi big semua ya, ada SKS, ada Intertek, ada Dutchwell, ada juga TIUV, SUD, Tufsud itu, terus ada lagi kalau yang BUMN, Sukovindo lah ya pasti. Nah kalau konsultan ada juga ya, konsultan manajemen itu mungkin bisa ke misalkan McKinsey, Accenture, kemudian ke apa? Ada banyak sekali. Kalau yang keuangan ada Crow gitu ya, ada banyak lah. Oke, itu aja sekilas. Berikutnya, nah ini prinsip etika kerja profesional yang perlu teman-teman ketahui. Nah ini di kantor kami ya di daerah Krian, Sidoarjo Regency, Indonesia ketika kita melakukan meeting HIRA. HIRA itu Hazard Identification and Risk Analysis. Di analisis resiko dan identifikasi bahaya. Ini karena kita sangat harus memastikan bahwa safety, security itu ya, atau K3 sistem manajemen, K3 tadi kesehatan apa namanya, keamanan, keselamatan, yaitu harus terjaga sehingga kita membuat meeting ini waktu itu. Kemudian ya ini adalah di bagian R&D fotonya. Oke, jadi ada 4 teman-teman. Responsibility, tanggung jawab. Apapun yang teman-teman lakukan harus dilakukan dengan dasar tanggung jawab. Nah, ini adalah etika profesi yang paling mendasar, ya, paling fundamental. Jadi prinsip etika profesional dasarnya ini teman-teman. Jadi responsibility atau semua yang dilakukan adalah selalu penuh tanggung jawab. Lalu yang kedua adalah fairness and justice. Apa fairness and justice? Fairness and justice. Fairness ini adalah prinsip keadilan, sama rasa, sama rata. Gitu ya. Jadi mau itu anak buah, mau itu atasan, mau itu peer Anda. Peer itu yang selevel dengan Anda, tempat kerja. Itu semuanya harus ditreatment atau apa namanya? di disikapi ya, atau semua komunikasi, sikap, kemudian interaksi itu harus fair, harus baik ke semua. Artinya jangan hanya baik ke orang yang Anda punya kepentingan saja, atau misalnya hanya baik ke bosnya gitu ya, atasannya, hanya baik ke misalkan bawahannya, terus yang satu level sama dia, satu level itu dia sedikit somse lah ya, somse gitu, somse sedikit ya kan, atau sedikit apalah gitu ya. Atau misalnya dibalik, sama atasnya bagus, sama peernya bagus, tapi nanti sama bawahnya cerewet, rewel, pokoknya minta yang aneh-aneh aja gitu ya. Ada itu orang bekerja itu sama anak buahnya minta yang aneh-aneh. Apa namanya? Coba ini pokoknya yang disuruh A, ya itu sudah dikasihkan, dia minta A, dikasihkan A. Masih lagi nanti minta B, sudah dikasih B, minta lagi C. Ditekan, biasanya ada tekanan-tekanan pekerjaan semacam itu ya di kantor itu. Jadi prinsip fairness teman-teman harus pegang teguh ya. Ke siapapun Anda harus baik, ke siapapun Anda harus service dengan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian justice. Justice ini adalah prinsip keadilan. Kalau dia tajam ke atas atau dia tajam ke bawah, ya jangan tumpul ke atas. Begitu pun sebaliknya, kalau dia apa namanya tajam ke atas, ya jangan tumpul ke bawah. Jadi harus tajam ke semua. Kalau Anda suatu saat jadi leader gitu ya, suatu saat Anda ini menjadi pemimpin untuk sebuah perusahaan, menjadi CEO misalkan. Siapa tahu Anda ini ada yang nanti menjadi direktur ya kan, jadi manajer, jadi general manager, wah keren. Jadi general manager atau direktur keuangan ya kan, PT apa, TBK, keren, keren bingit ya kan. Nah itu Anda sebagai leader harus betul-betul memiliki prinsip justice gitu ya. Justice for all gitu ya. Sekarang ini kan apa ya, kalau saya bilang sekarang ini kan hukum ya, atau justice atau keadilan ini kan
puter-puter ya, karena banyak kasus di Indonesia itu sekarang ada banyak istilah Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa juga. Ini ada istilah restoratif justice lah, nanti ada istilah justice collaborator, nanti apalah, ini kan istilah normatif yang tidak ada di undang-undang ya, sebetulnya. Tapi itu hanya untuk mengarahkan setelah ini mau ngapain, setelah ini itu arahnya kemana gitu lah. Sebenarnya dibuatlah seperti itu. Nah, tapi justice itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah membuat semua di sekitar kita ini adil, atau mentreatment siapapun di sekitar kita ini adil, maka itu adalah awal dari kesuksesan Anda sebagai seorang leader gitu ya. Anda akan berlaku adil baik ke bawahan, berlaku adil baik ke peer gitu ya, atau ke teman selevel atau apa istilahnya, teman sejawat ya. Dan juga adil terhadap atasan. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan perusahaan, organisasi, atas bawah struktur organisasi tadi itu Anda lakukan prinsip fairness and justice. That's good. That's what makes a good leader. Ya, jadi itu yang membuat pemimpin itu menjadi sangat luar biasa. Alright. Kemudian hak otonom. Nah, ini hak otonom atau autonomous right. Jadi Anda atau anak buah Anda atau siapapun itu yang bekerja dalam apa itu namanya, yang bekerja di dalam perusahaan itu harus punya autonomous right atau hak otonom ya. Hak otonom ini adalah hak yang Anda miliki sejak Anda direkrut menjadi karyawan di situ. Sejak Anda direkrut menjadi karyawan di situ. Anda bisa menentukan, oh kalau pekerjaan saya itu overload gitu ya. Oke deh, saya kerjakan besok. Kalau pekerjaan saya ini terlalu terlalu berat gitu ya, saya kerjakan besok deh. Kalau pekerjaan saya sudah selesai, oke deh, saya coba bantu teman. Apa nih yang bisa saya bantu? Nah, ini adalah hak otonom yang tentunya Anda itu bisa ambil atau bisa sikapi gitu ya. Jadi keputusan otonom itu Anda punya gitu sebagai karyawan. Anda bisa mengatur sendiri, begitu ya. Anda bisa mengatur sendiri. Nah, kemudian berikutnya, jadi integrity dan moral ini adalah yang keempat. Integrity and moral atau integritas dan moral adalah prinsip yang keempat, teman-teman. Integritas dan moral ini yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa kita ini patuh dan tunduk terhadap aturan gitu ya. Setiap perusahaan kan punya tadi PP ya. Jadi peraturan perusahaan atau aturan atau regulasi itu kita harus patuhi dan tunduk. Nah, karena kita tunduk dan patuh terhadap itu, maka kita memiliki integritas. Perusahaan yang baik itu sebetulnya tidak perlu dimintakan apa ya, kalau menurut saya fakta integritas seperti itu ya, karena dari sisi kultur habitnya sudah berjalan dengan baik. Orang mau korupsi mikir, orang mau bermain di area basah misalnya di bagian keuangan gitu ya, itu akan berpikir dua kali karena dia tunduk dan patuh terhadap aturan perusahaan dan dia juga takut terhadap Tuhan misalkan, dan dia juga merasa harus membawa nama baik dan citra gitu ya, keluarga dan diri sendiri, sehingga dia akan berpikir dua kali untuk melanggar integritas gitu. Dan moralitas ini juga penting karena moralitas itu berbicara mengenai etik gitu ya, tentang etika bahwa secara prinsip atau secara moral itu saya harus seperti apa sih kalau ada masalah. Kita harus seperti apa sih kalau harus kalau misalkan kita menyikapi satu problem tertentu gitu ya. Oke. Jadi itu adalah basic prinsip gitu ya. Nah, basic prinsip tadi baik ada fairness, justice, kemudian ada integrity and moral dan lain sebagainya, itu diatur di Indonesia oleh Badan KNKG namanya. Komite Nasional
corporate governance atau korporasi governance, corporate governance, ya KNKG, dengan menggunakan sudah mempublikasikan pedoman yang digunakan untuk setiap pengusaha di Indonesia, baik itu pengusaha BUMN, pengusaha swasta, pegawai negeri segala macam, yang bernama PUGKI. Ya, PUGKI itu adalah Pedoman Umum Corporate Governance di Indonesia, PUGKI. Nah, ini semua profesi, semua pekerja, semua lini, semua pejabat juga harus punya PUGKI itu ya sebagai pedoman. Jadi pedoman umumnya itu. Nah, karena ada 4 prinsip tadi dan ada PUGKI tadi di bawah KNKG, maka kami di Trias itu menjabarkan atau perusahaan itu diberikan wewenang otoritas untuk membuat peraturan perusahaannya sendiri ya, gitu ya. Nah, di sini tempat kami di Trias ini ada yang namanya 12 prinsip GCG ya. 12 prinsip GCG. Jadi dari 4 prinsip tadi kita breakdown atau kita spesifikasikan lagi, kita detailkan lagi ke menjadi 12 prinsip. Kok bisa Pak menjadi 12? Karena disesuaikan dengan bisnis prosesnya. Itu ya, disesuaikan dengan BPM atau bisnis prosesnya. Sehingga apa? Sehingga relevan gitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus ditambahkan agar lebih relevan di tempat kami. Begitu kira-kira. Nah, teman-teman silakan bila ada pertanyaan. Sampai sejauh ini belum ada yang bertanya atau belum ada yang memberi feedback ya. Saya kira akan lebih menarik kalau kita bisa saling feedback lah ya, kasih masukan atau mau merespon tentang apa yang sudah kami sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Silakan. Izin Pak. Silakan Mas Andika. Baik, terima kasih Pak untuk sebelumnya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan dan terima kasih banyak atas penjelasan terkait dengan tadi responsibility, fairness and justice, kemudian ada autonomous right dan juga integrity and moral. Nah, terkait dengan hal ini, sebenarnya yang ingin saya ingin tanyakan atau diskusikan mungkin Pak terkait dengan perusahaan itu kan sejauh ini sudah banyak perusahaan yang mengedepankan terhadap moral, kemudian juga integritas dan terhadap responsibility. Akan tetapi di sisi lain beberapa prinsip yang sudah diterapkan, kemudian hal-hal yang sudah dilakukan di dalam perusahaan tersebut masih saja dilanggar oleh karyawan yang ada di dalamnya. Sehingga yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Apakah kita harus mengolah terhadap karyawannya terlebih dahulu, kita memberikan mungkin treatment kepada karyawannya tersebut, ataukah kita menyusun sedemikian rupa terhadap regulasi yang harus kita teruskan atau kita jalankan dalam sebuah perusahaan tersebut? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Dan juga ini akan menjadi berkembang ya karena ada pertanyaan seperti ini. Terima kasih Mas Andika. Jadi ini yang mau saya sampaikan terkait dengan ini adalah bahwa ada langkah-langkah. Oke, ada 2 langkah Mas. Kalau mau ditulis silahkan ya. Yang satu adalah langkah preventif atau pencegahan atau langkah pencegahannya, action pencegahan atau preventive action. Yang kedua adalah corrective action atau langkah korektifnya. Nah, preventive action ini apa? Preventive action yang pertama adalah melakukan sosialisasi tentunya. Yang sudah kita atur, apakah itu dalam bentuk peraturan perusahaan, apakah itu dalam bentuk perjanjian kerja bersama, apakah itu referensi dari undang-undang, hukum yang berlaku, kepres, perpres, kemudian misalkan perprov gitu ya. Itu semua bisa kita sosialisasikan dulu di awal ketika karyawan masuk pertama kali. Itu yang disebut dengan induction
ya, atau induction. Nah, induction ini adalah memastikan bahwa karyawan itu tahu peraturan kita dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. What to do and what don'ts-nya. Nah, itu. Jadi harus memahami itu dulu, teman-teman. Kemudian berikutnya apa itu? Setelah sosialisasi, kita kasih dia waktu, misalnya 6 bulan untuk probation atau 1 tahun. Probation itu masa percobaan kerja. Apakah selama 1 tahun itu dia pernah melanggar atau enggak? Nah, kalau dia pernah melanggar berarti kan masuk tuh dalam evaluasi. Kalau tidak melanggar ya berarti dia bagus kinerjanya. Bisa untuk diajukan sebagai misalkan bukan lagi karyawan kontrak tapi karyawan tetap. Nah, ketika dari karyawan kontrak ke tetap tadi, buatlah yang namanya training refreshment atau training penyegaran kembali yang sudah disosialisasikan tahun lalu, disosialisasikan lagi, disampaikan kembali. Memastikan bahwa semua peraturan itu ya mengendap betul di benak si karyawan sehingga dia nggak berani gitu ya. Dikasih contoh-contoh gitu ya, contoh kasusnya seperti ini, kalau seperti ini resikonya ini, kalau kamu melakukan ini maka yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja, misalnya terminasi atau apalah. Nah, itu harus disampaikan. Sanksi dendanya semua disampaikan. Nah, kalau gitu ya, sudah begitu, sistem manajemennya harus memastikan bahwa tidak ada celah untuk melakukan fraud atau melakukan pelanggaran integritas atau pelanggaran etika dalam bekerja ya, tidak ada pelanggaran etika profesi. Sehingga sistem manajemen jalan, training jalan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus banyak berperan adalah HRD dan internal auditnya. Nah, jadi ini harus banyak berperan itu. Nah, oke. Kalau sudah begitu, kalau masih ada ditemukan, gitu ya, ada temuan ternyata, wah ada yang maling nih, oh ada yang melakukan korupsi nih, lain sebagainya ya. Nah, maka itu harus dilakukan audit eksternal. Audit eksternal, jangan internal saja. Internal hanya mencari temuan. Audit internal itu hanya mencari temuan saja, entah itu dari sisi mana ya, dari sisi keuangannya, finance-nya, accounting-nya, standar penjurnalannya segala macam. Kemudian baru ada teman, loh kok ini segini, oh berarti you melakukan pelanggaran nih, gitu kan. Nah, setelah itu sampaikan ke direksi, direksi yang akan memilih auditor eksternalnya. Misalnya kita tadi the Big Four tadi ya, misalnya kita panggil misalnya EY lah ya, misalnya kita panggil EY. EY akan datang, kita sampaikan ke EY ada problem ini, tolong cari buktinya, cari evidence-nya. Kejadian pelanggaran ini terjadi tanggal sekian-sekian, kronologisnya seperti ini. Mohon dicari buktinya. Nah, kalau bukti-bukti sudah terkumpul, EY akan membuat statement of audit result. Jadi pernyataan hasil audit itu akan dibuat tuh oleh EY, disampaikan ke kita sebagai perusahaan yang menyewa dia, baru ditetapkan sanksinya. Kalau keluar ya keluar gitu ya. Kalau memang dia nyolong gitu ya, mencuri misalkan sekian triliun atau berapa ya, ya aset berarti yang disita kan begitu. Kita kan ada perusahaan itu kan di bawah naungan apa namanya Kementerian Perindustrian, Kemenperin dan lain sebagainya. Itu ada pernyataan bahwa perusahaan swasta atau perusahaan BUMN yang melakukan terindikasi ada pelanggaran maka berhak ya untuk melapor ke pemerintah atau pejabat terkait untuk dibantu gitu ya, istilahnya. Oke, jadi itu step-stepnya teman-teman ya. Jadi ada preventive action, ada corrective action. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit feedback Pak terkait dengan jawaban tadi.
Saya kan Ya, mungkin ada tahu beberapa langkah-langkah yang tadi sudah Bapak sebutkan terkait dengan pencegahan, kemudian hal-hal selainnya, hal-hal yang sudah disebutkan tadi kayak ya, introduction, kemudian training dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya sedikit bertanya nih Pak, mungkin dari sudut pandang Bapak yang mungkin sudah bekerja saat ini terkait dengan adanya regulasi yang berbeda, tetapi dalam satu industri yang sama. Misalnya treatment yang diberikan sama industri yang sebelah dengan industri yang saat ini dikerjakan itu padahal sama-sama saja mungkin alur kerjanya seperti ini, lainnya seperti ini, tetapi regulasi itu berbeda sehingga ada pressure atau tekanan yang dirasakan dari karyawan tersebut terkait dengan industri yang di sebelah yang mungkin lebih asik, kemudian peraturannya lebih santai dan rileks seperti itu Pak. Mungkin sudut pandang Bapak terkait hal tersebut seperti apa ya Pak? ya, baik Mas. Jadi begini, kalau kita bicara industri, ya itu kita harus melihat apa yang dinamakan sebagai KPI. Jadi KPI atau indikator kinerja utama (IKU), Key Performance Indicator. Setiap ada karyawan masuk, pasti akan diberi yang namanya KPI tadi, Key Performance Indicator. Nah, dari situ kita akan tahu itu apa yang kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, lalu targetnya seperti apa. Nah, kan begitu. Yang ada di gambaran kita sebagai karyawan baru pasti kan akan membayangkan betapa rumitnya nanti atau betapa mudahnya nanti kan gitu. Entah itu akan tergambar di imajinasi di benak kita, oh ini akan gampang nih, ini akan berat nih. Nah, kalau dirasa berat, maka di awal di masa induction tadi, probation tadi selama 6 bulan pasti akan diberi waktu untuk penyesuaian. Jadi penyesuaian itu maksudnya begini, apakah ini terlalu berat pekerjaannya, maka akan di-cut porsinya dengan seniornya. Karena apa? Ini sudah umum terjadi. Jadi secara normatif ini sudah banyak terjadi. Kalau ada karyawan baru yang berat sekali, overload gitu, maka akan dibantu oleh seniornya selama sekian bulan misalkan. Nah, itu kebijakan manajer masing-masing. Nah, setelah itu kalau dirasa si anak ini sudah mampu gitu ya, diberi sedikit tambahan pekerjaan, maka akan ditambahkan dengan mungkin tekanannya juga, tapi dengan penyesuaian pendapatan gitu ya, atau penyesuaian gaji. Itu kira-kira. Sebentar ya. Halo. Oh, belum. Saya Pak ya, masih meeting nih. Nah, oke Pak. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Apa ya kalau saya bilang rumput tetangga pasti akan terlihat lebih hijau. Nah, karena rumput tetangga ini terlihat lebih hijau, maka tidak usahlah kita menanam rumput, teman-teman. Kita menanam bunga saja yang lebih indah, ya kan? Patokannya apa? Kalau sekarang itu adalah work and life balance. Keseimbangan antara di kantor dan keseimbangan antara di rumah. Nah, sesama industri misalkan, itu punya perbedaan tekanan, pressure. Kenapa? Karena beda mesin, satu. Dua, beda target sales. Beda operation. Beda dari sisi yang lain, misalkan energinya, misalkan segala macam-macam gitu ya. Perbedaan sistemnya seperti apa, sistem HRD itu kan juga sekarang berbeda-beda. Ada yang masih menggunakan konsep HRD itu Human Resource Development, ada yang menggunakan sedikit lebih maju ya, sedikit lebih luas yaitu HC, Human Capital. Nah, ini lebih luas. Ada lagi yang menggunakan Society 5.0 seperti startup itu kalau kita bicara Gojek gitu ya, atau kita bicara Gojek kan sekarang GoTo ya namanya, merger dari Gojek ke Tokopedia. Nah, itu sudah menggunakan Society 5.0 itu kulturnya. Dari sisi industri dia 4.0, dari sisi kultur habitnya, organisasinya adalah Society 5.0 gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Menariknya adalah kalau kita kan sering compare nih, orang-orang zaman sekarang, generasi kalian itu generasi alpha ya, kalau saya bilang, kalau generasi saya generasi Z masih Anda nih alpha, sudah lebih muda lagi. Generasi alpha itu cenderung
mengcompare gitu ya, masa lalu dan masa kini. Kemudian mengcompare lebih baik mana, lebih baik yang sebelah atau yang sebelah sini. Enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu adalah hak Anda untuk mencari yang terbaik kan begitu. Tetapi perlu dilihat juga kalau bekerja itu job safety ya. Job safety itu artinya adalah keamanan dalam karir. Ada Mas yang nyaman sekali ya, punya nyantai gitu ya kan, seperti nggak kerja itu ada itu pekerjaan seperti itu. Tapi secara job safety dia nggak jelas, secara karir nggak jelas. Nah, kalau mau mencari pekerjaan yang memang punya job safety jelas atau karir yang jelas, ya harus di perusahaan TBK kalau menurut saya. Perusahaan yang sudah go public, menjual sahamnya ke publik, itu pasti job safety-nya jelas, karirnya jelas gitu ya. Oke, itu saja sih tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Mas Andika. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, silahkan untuk yang lainnya, mungkin dari tadi sudah cowok, mungkin yang cewek silahkan, atau dari yang lainnya ya silahkan. Tidak usah malu-malu ya teman-teman, santai aja. Mau tanya apapun mumpung kita ketemu. Karena dunia praktisi itu menarik kok teman-teman. Berbeda kalau mungkin akademisi itu kan apa namanya lebih banyak yang teman-teman pelajari lebih banyak ke teorinya gitu ya. Bagaimana kalau dalam akunting misalkan Anda belajar standar IFRS, standar apa itu yang satunya ya, RSS, terus GA, General Accepted Accounting Principle, GAAP. Nah, itu GAAP kan lebih banyak ke situ ya. Kalau sudah di dunia praktisi itu Anda sebagai akuntan nanti tugasnya selain melakukan penjurnalan dan memastikan bahwa sistem keuangannya berjalan baik, Anda juga harus memikirkan bagaimana menyelamatkan keuangan perusahaan. Nah, itu yang sangat-sangat repot, itu susah sekali. Karena sekarang tantangannya banyak, teman-teman. Contohnya perang Ukraina dan Rusia yang menunjukkan bahwa harga minyak itu terdampak ya dari perang yang dilakukan. Nah, minyak ini kan semua yang kita makan itu kan diolah dari minyak kan. Pabriknya misalnya kita makan biskuit gitu ya. Pabriknya kan dari menggunakan material dari minyak kan gitu pabriknya. Sehingga yang harga biayanya biasanya hanya sekitar katakanlah sekian mili itu hanya 10.000, setelah perang Ukraina sekian mili bisa 20.000, bisa 25.000 itu. Kenapa terdampak minyak Pak? Karena pengiriman dari semua kapal minyak, tanker minyak yang lewat Ukraina sama Rusia stop dulu kan, tidak bisa kemana-mana dulu, sehingga terjadi shortage, sehingga terjadi kekurangan minyak. Kekurangan minyak menyebabkan tinggi kan, demand-nya naik tapi stoknya sedikit. Lah, bagaimana ya kan gitu. Sehingga kondisi makro itu mempengaruhi pada biaya perusahaan. Harga biskuit naik gitu ya. Contoh lain adalah rokok gitu ya. Saya itu ya perokok juga lah ya kamu. Ya, sebelum Ramadan kemarin, sebelum hari liburan Lebaran kemarin ya, itu harga hanya sekian gitu ya misalnya. Dan setelah Lebaran itu naik sekali. Tapi dulu juga sama terjadi ketika perang Ukraina itu juga sempat naik itu. Setelah saya selidiki kok bisa naiknya seperti ini ya. Ternyata banyak petani tembakau yang tidak panen gitu. Sehingga stok tembakau itu sangat-sangat kurang gitu. Bahkan ada juga tembakau yang diganti cengkeh dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi makro yang perlu teman-teman juga. Makanya sekarang ini kan harus punya analytical thinking atau berpikir kritis ya. Seperti Mas Andika ini saya lihat punya potensi untuk berpikir kritis, analitis gitu ya. Akuntan itu yang memang yang dicari itu. Dia melihat data keuangan ini kok misalnya Anda melihat cash in cash out ya, cash flow. Laporan laba rugi lah. Ini laporan laba rugi kok agak enggak sama. Dari bulan ke bulan kok trennya kok jeglek banget, apa istilahnya jeglek itu. Yang ini tinggi banget, yang ini rendah banget gitu ya. Terus ada yang average, ada yang tinggi sekali. Nah, ini eh, eh, seperti apa? Nah, ini analisa Anda sebagai akuntan muda itu harus lebih dalam lagi. Apakah itu dari sisi biaya? Apakah itu dari sisi
alokasi. Apakah itu dari sisi sumber dana, apakah itu dari sisi sahamnya yang turun, ataukah apa, kan begitu. Sehingga kalau kita melihat satu konteks masalah itu harus betul-betul dilihat root cause ya. Jadi akar masalah, bukan hanya masalahnya tapi akar masalah. Oke, itu saja sedikit sharing terkait ini tadi. Silakan kalau ada lagi yang mau nanya. Tidak menutup kemungkinan untuk bertanya di luar materi ya, tidak apa-apa. Oke, kalau ada saya lanjut dulu ke materi berikutnya. Oke, nah ini saya akan mencoba untuk Oh, Mbak Amelia. Mbak Amelia mau nanya dulu, silakan Mbak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Amelia, izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak ada membahas tentang prinsip keadilan atau justice dalam etika profesi dan tata kelola perusahaan. Nah, Ya. menurut Bapak tuh bagaimana perusahaan itu bisa memastikan bahwa keputusan bisnis dan kebijakan perusahaan yang diambil secara adil dan tidak merugikan pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amel. Jadi begini teman-teman. Sebelum saya lanjut, Anda ini semester berapa? Izin menjawab Pak, saya semester 4. Oke, semester 4 ya. Oke. Harusnya sudah dapat mata kuliah dasar-dasar akuntansi atau pengantar akunting ya. Pengantar akuntansi. Nah, begini. Untuk mengambil keputusan di dalam dari sudut pandang akuntansi itu ada yang namanya akuntansi manajemen. Nah, dari sisi cash atau keuangan itu ada akuntansi keuangan. Dari sisi pembiayaan, margin profit dan lain sebagainya ada akuntansi biaya. Itu ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan itu semua. Nah, untuk yang ditanyakan sama Mbak Amel ini ada masuk pada akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen ya. Jadi bagaimana Anda membuat keputusan strategis setelah mendapatkan data? Nah, data ini harus terpercaya, Mbak Amel. Saat ini zaman sekarang ya, semua data-data yang ada bertebaran di internet, di sosmed gitu ya. Bahkan yang sering dipakai untuk lembaga survei segala macam itu tidak banyak sekali yang tidak terverifikasi. Nah, lembaga yang melakukan verifikasi itu juga tidak banyak, sehingga data-data yang tersebar luas di internet segala macam itu adalah data yang tidak terverifikasi, unverified data, jadi nggak reliable gitu ya. Nah, seorang manajer, seorang direktur ketika ingin memutuskan sesuatu harus berdasarkan data. Makanya ada yang namanya data driven decision. Pengambilan keputusan berdasarkan data, berdasarkan fenomena, dan berdasarkan visi misi perusahaan. Itu. Nah, kalau datanya sudah dianggap trusted atau reliable, maka apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah membuat analisis resiko. Ini resiko ini berdampaknya kemana? Apakah berdampak ke perusahaan saja, ataukah berdampak ke lingkungan, ataukah berdampak ke tetangga sebelah, ataukah berdampak ke bank? Nah, itu harus you pikirkan sebagai leader. Makanya direktur itu atau manajer atau general manager itu gajinya tinggi sekali karena harus memikirkan hal-hal seperti ini. Sekali dia bikin salah keputusan, hancur sudah, gitu ya. Contoh, kita bicara saja tentang salah satu perusahaan terkenal ya di Solo, namanya adalah PT Sril ya. Jadi PT Sri Rezeki Isman Lukminto namanya. Jadi PT Sril ini terkenal sekali, atau Anda mungkin mengenalnya dengan namanya Sritex ya, PT Sritex. PT Sritex ini adalah garmen di Solo, Jawa Tengah, yang punya banyak sekali grup atau punya banyak sekali subsidiary company, sister company lah gitu ya. Nah, karena subsidi silang yang awalnya dilakukan,
kemudian beresiko kepada keberlanjutan atau keberlangsungan bisnis. Ditambah lagi, ini adalah bisnis keluarga. Jadi bisnis keluarga itu kecenderungannya adalah ada ego ya yang ditaruh di situ untuk mengambil keputusan, dan ini tidak kurang baik menurut saya. Nah, untuk mereka ya baik ya, tapi untuk saya pribadi sebenarnya kok kurang setuju kalau harus menggunakan ego keluarga untuk mengambil keputusan. Dia memutuskan nanti yang akan diuntungkan siapa, nanti yang akan dirugikan siapa, kan ini tidak bagus itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dampak dari pandemi ini luar biasa, teman-teman. Ketika dulu sebelum pandemi, Sritek ini mengirim kain konveksi untuk hampir 90% militer di Amerika. Bayangin itu. Sebesar itu. Ya kan? Nah, kemarin dia sudah menyatakan pilot tidak mampu beroperasi lagi. Default menjadi 0. Dan ini saya sedih sekali, kok bisa? Ini padahal salah satu kebanggaan perusahaan di Jawa Tengah ya PT Sritek ini waktu itu ya. Jadi Sri Rezeki Isman Lukminto atau Sril itu nama PT-nya. TBK itu sudah go public. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ya tadi menyambung ke pertanyaan Mbak Amel, keputusan strategisnya itu tidak populis. Ya, jadi saya menyebutnya keputusan strategisnya tidak populis. Tidak mewakili seluruh harapan karyawan, tidak mewakili seluruh harapan stakeholder. Ya, jadi mungkin arahnya adalah mencari laba, untung sebesar-besarnya, dan menekan biaya juga menggunakan biaya sekecil-kecilnya, kan begitu ya. Nah, tetapi sekarang ini beda konteksnya, Mbak. Beda konteksnya itu gini. Kalau dulu orang berinvestasi itu high risk, high return gitu ya. Resikonya tinggi, pasti return pengembaliannya juga tinggi. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu kalau bisa malah low risk high return, kan resikonya itu rendah, tapi kita juga dapat profitnya juga semakin tinggi, kan ya diharapkan itu sebetulnya. Sehingga apa? Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, itu menunjukkan bahwa keputusan di akuntansi manajemennya itulah yang salah. Kalau saya boleh katakan. Sehingga ya hati-hati nanti kalau Anda ini suatu ketika menjadi leader gitu ya, menjadi pemimpin sebuah perusahaan, direktur finance, GM finance gitu-gitu, harus lebih sensitif dari sisi apa namanya, membaca laporan-laporan itu, karena tidak seluruh laporan ya yang kita baca itu reliable. Kita harus tahu juga sumbernya dari mana, divalidasi atau enggak, ini terverifikasi atau enggak. Itu sih kalau dari saya. Semoga menjawab ya Mbak Amel. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain silahkan. Pak, mungkin saya ingin bertanya, Pak, diskusi. Iya, Mbak Dia. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa adanya hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas itu, Pak. Ya. Apalagi tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran etika profesi. Nah, menurut Bapak sendiri nih, sebagai pandangan Bapak, apakah hal tersebut karena penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah, atau bahkan dari manusianya ini yang kesadaran akan penerapan etika profesi yang kurang? Nah, di mana kan namanya kita memiliki sebuah profesi, kita harus menjalankan juga etika dari profesi kita tersebut. Nah, kalau misalkan memang dari manusianya, biasanya hal apa yang menjadi alasan seseorang melakukan pelanggaran etika profesi dari dirinya sendiri? Apakah karena jabatan atau hal lain yang biasanya seseorang tuh menjadi melakukan pelanggaran dalam etika bisnisnya? Oke, ya dia menarik sekali. Saya jawab ya. Jadi begini, kita lihat dua faktor ya. Faktor pertama adalah internal, faktor kedua eksternal. Faktor internal bisa apa saja motifnya ya. Motifnya bisa butuh duit ya kan, bisa dia motif keluarga segala macam. Nah, kenapa mereka bisa melakukan pelanggaran? Karena ada kesempatan. Itu saja sih prinsipnya. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh peraturan perusahaan yang menutup celah itu agar tidak terjadi kesempatan tersebut.
Salah satunya adalah menggunakan ERP namanya, Enterprise Resource Planning. Jadi aplikasi ERP ini akan dipakai di semua departemen seluruh perusahaan dan meminimalisir terjadinya fraud, itu pelanggaran integritas. Nah, ERP ini kalau orang purchasing misalnya, orang pembelian melakukan pembelian, nanti orang akunting tidak bisa lihat gitu. Nah, kalau orang akunting itu nanti melakukan input data di ERP itu, maka orang pembelian, orang sales juga tidak akan lihat. Jadi dia terpersonalisasi atau personalized. Dia terpersonalized gitulah intinya. Jadi hanya untuk departemen ini saja. Walaupun itu satu database satu. Nah, ini teknisnya ya. Sekarang kalau Anda menariknya ke ranah konseptual, maka saya bisa katakan begini. Terkait dengan hukum tadi ya. Hukum Indonesia kan hukum positif. Hukum positif itu hukum yang terimplement secara kolektif, dilakukan atau diterapkan di seluruh area di Indonesia. Nah, saya lebih dalam ini membahasnya ya. Jadi kalau di dalam bahasa hukum itu teorinya Hans Kelsen itu menyatakan bahwa ada dua jenis acuan normatif hukum. Yang pertama adalah ius constitutum, yang kedua adalah ius constituendum. Ius constitutum ini membahas mengenai hierarki yang sifatnya itu cita-cita harapan gitu ya. Cita-cita harapan yang perlu kita pahami. Bahwa harapan kita adalah tidak ada pelanggaran, tidak ada pencurian, tidak ada pelanggaran etika dan lain sebagainya. Ya itu ius constitutum. Nah, ius constituendum itu adalah bagaimana dia secara hierarki, secara struktur itu diatur. Makanya yang paling tinggi itu kan undang-undang, ya kan. Kemudian peraturan presiden, kemudian undang-undang konstitusi gitu ya, hingga peraturan provinsi, peraturan gubernur, pergub, kemudian lain-lain sebagainya sampai bawah-bawah itu, permen gitu ya, peraturan kementerian dan lain sebagainya. Nah, ini kan semua adalah acuan mbak referensi. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai karyawan dan pengusaha itu adalah berkolaborasi agar tidak terjadi pelanggaran etika. Caranya seperti apa? Ya tadi, dari eksternalnya kita buat saja peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Maksudnya apa? Kalau dia melakukan sesuatu pelanggaran, ya kita bilang, loh kamu kan sudah menandatangani perjanjian kerja bersama, bro, di awal dulu. Kok you masih melanggar, bro? Kan begitu. Nah, di situ kan juga dijelaskan ada namanya SP, SP1, SP2, SP3. Gitu ya. Di PKWT Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru itu menyatakan bahwa PKWTT dan PKWT harus jelas menyatakan SP. Gitu ya. SP1, 2, 3 atau SP1 dan yang terakhir atau SP3. Itu surat peringatan ya. Notice letter. Jadi itu adalah caranya Mbak Dia. Jadi kita melihat suatu problem itu harus dilihat dari dua sisi, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dirasa dari sisi internal ini anak ini agak berbahaya, ya lakukan saja mental check up ya kan. Selain medical check up ada mental check up namanya. Lihat saja mental check up-nya itu di lembaga-lembaga psikologi terapan itu. Apakah ini anak masih normal? Apakah ini anak sedang ada problem? Masalahnya apa? Masalah keuangan ataukah masalah keluarga ataukah masalah sosial lainnya begitu. Jadi itu semua adalah tugas dari HRD dan juga tugas dari manajernya terkait itu ya, untuk memastikan bahwa semua karyawan ini dalam kondisi sehat jiwanya dan juga sehat raganya gitu ya. Seperti kata Socrates, mens sana in corpore sano, di dalam jiwa yang tubuh yang kuat kan ada jiwa yang sehat. Jadi harus dipastikan. Itu sih kalau pandangan saya. Semoga menjawab Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Ya, silakan mungkin yang lain. Ini saya kira masih lama ya waktunya, masih cukup lumayan. Jadi kalau teman-teman ada mungkin pernah dengar kasus apa gitu ya, kita bahas nggak masalah. Tapi kalau belum ada, oke saya lanjut dulu saja ya untuk penjelasannya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh. Jadi terjadinya pelanggaran etika itu di beberapa tempat di dunia. Jadi yang pertama adalah kasusnya Enron, pasti ya, ini saya yakin teman-teman
dosen akuntansinya pasti sering menyebut nama ini. Enron ini pasti disebut ini karena ini adalah fraud terbesar yang pernah dilakukan di sepanjang sejarah. Sebentar. Oke, saya share dulu problem ini. Nah, jadi Enron ini ya, ini adalah perusahaan minyak itu kan ini ya. Salah share saya ini kayaknya teman-teman. Tapi kelihatan ya Mbak ya yang saya share tadi ya. Kelihatan, Pak. Oh, sepertinya saya meng-share dari ini apa namanya? Paint. Jadi kan saya perlu mencatat jam apa namanya perkuliahan ini kan dari jamnya ini. Jadi setiap setengah jam harus saya screenshot ya. Itu aja. Jadi tadi saya salah share. Oke, ini dia yang benar. I'm sorry bro. Nah ini, jadi studi kasus yang pertama adalah Enron, fraud terbesar itu sampai ada tulisan the biggest fraud in history ya. Jadi Enron itu ceritanya dulu dengan ya saya sebut saja lah ya namanya itu Arthur Andersen AA. Jadi Arthur Andersen ini adalah seperti the big four tadi, dulu the big five termasuk Arthur Andersen ini, tapi sekarang tinggal 4 karena si Arthur Andersen sudah out gitu ya, sudah out dari the big four karena melakukan fraud ini dengan Enron. Nah, Arthur Andersen itu ya dia itu melakukan kong kali kong dengan Enron untuk mengubah jurnalnya guys. Jadi jurnal penjurnalan keuangan itu diatur sedemikian rupa agar menguntungkan salah seorang direkturnya. Serem ini. Karena apa? Karena nilainya luar biasa besar sekali. Triliunan. Ratusan triliun. Jadi dia bermain itu dulu. Enron itu bertahun-tahun. Sehingga akhirnya Arthur Andersen ini mungkin bersalah. Dia dibubarkan. Pegawai-pegawainya banyak yang masuk di apa namanya konsultan-konsultan di tempat lain gitu ya. Tapi AA sendiri sudah bubar gitu ya. Nah, Enron ini adalah kasus pertama fraud pelanggaran etika oleh akuntan ya terbesar sepanjang sejarah. Itu Enron. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman main kripto gitu ya, cryptocurrency atau mata uang digital ya, pasti tahu tuh yang namanya OneCoin. Bitcoin gitu ya, lalu ada Ether itu kan, ETH, Ethereum itu dan lain-lain. Nah, dulu ada salah seorang pemain ya yang menggunakan OneCoin. Ini dari kalau nggak salah Brasil ya, orang Brasil yang kemudian apa? Yang kemudian dia apa namanya meluncurkan OneCoin ini. Nah, tetapi setelah orang-orang invest ke dia untuk menggunakan aset kripto ini, ternyata uangnya dibawa lari, teman-teman. Hingga saat ini tidak ditemukan dia di mana. Ya, jadi OneCoin ini juga sama besar sekali ini, triliunan ini yang dibawa lari. Hingga hari ini tidak ada. Nah, kemudian itu menunjukkan, saya bisa sampaikan dari kasus Enron dan OneCoin adalah pelanggaran integritas terberat. Hukumnya sudah bukan hanya perdata tapi sudah masuk pidana. Itu yang perlu saya sampaikan. Sehingga sangat beresiko tinggi. Nah, OneCoin ini akhirnya seperti apa kalau kita bisa bicara? Kita bisa sampaikan bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan kepercayaan, maka jangan khianati kepercayaan itu, jangan rusak kepercayaan itu hanya karena nafsu saja atau ego saja ingin menjadi super kaya kan begitu ya. Jadi OneCoin ini dibawa lari uangnya, entah orangnya mungkin operasi plastik atau gimana sudah ganti kewarganegaraan, I don't know. Dan ya uang itu menguar gitu aja di langit, tidak bisa dicari rimbanya di mana, kehilangan uang itu ya, pencurian terbesar ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebuah koperasi simpan pinjam yang terjadi di Kudus ya, di daerah Jawa Tengah, Kudus ini
ini agak lucu sih kalau saya bilang, karena begini, ini kan koperasi saja, koperasi simpan pinjam. Sudah sebelum ada koperasi ini sudah kok koperasi simpan pinjam yang lain yang lebih gede, KSP yang lebih gede, bank yang lebih gede. Nah, tapi dengan cara pendekatan kalau saya bilang kultural ya. Jadi dia itu mendekati orang yang mungkin saudaranya, dari saudaranya terus teman-teman di komunitasnya gitu ya. Ayo apa namanya nabung di tempat saya, invest di tempat saya, di koperasi ini bla 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 bla. Nah, ternyata setelah masuk tuh uang-uang udah banyak sekali dari petani, peternak, segala macam ya yang di desa-desa itu. Ketika diminta oleh mereka itu tidak ada uangnya. Jadi sudah dipakai untuk aset pribadi. Nah, ini adalah isu ego yang juga tidak terbendung ya. Jadi ego lagi nih guys. Ini nafsu lagi ini. Nah, ini motifnya seperti itu. Jadi yang punya KSP ini tidak tahu menahu ternyata sudah dipakai sama anak-anaknya. Anak-anak itu ada yang jadi manajernya, ada yang jadi apa gitu ya, advisor gitu. Jadi uangnya sudah dibuat apa ya, pesta anak-anaknya itulah gitu ya. Jadi yang menjadi masalah adalah bahwa dia menyampaikan uang-uang Anda semua ini saya jadikan aset tanah, aset yang tidak bergerak gitu ya, intangible asset. Nah, sehingga untuk mengembalikan uang kalian, saya harus menjual tanah dulu. Nah, ini yang repot teman-teman. Jadi dari ini kita bisa melihat contoh bagaimana wealth management atau aset manajemennya tidak jalan. Jadi manajemen aset ini penting teman-teman. Kenapa? Aset itu akan berdampak kepada yang namanya valuasi perusahaan. Valuasi perusahaan. Jadi semakin tinggi valuasi perusahaan, semakin berpotensi juga dia menaikkan harga kertas saham yang di Dow Jones atau di bursa efek begitu ya. Itu. Nah, jadi aset manajemen guys. Kalian nanti mungkin semester 6 atau semester 7 lah akan mulai belajar tentang aset manajemen. Menarik itu ya. Terus yang keempat adalah Theranos. Jadi Elizabeth Holmes ya. Itu dia seorang pendiri startup yang mengatakan bahwa dia bisa membuat atau menentukan, mengidentifikasi penyakit dari darah. Jadi untuk diambil darah kemudian dia bikin labnya namanya Theranos ya. Theranos itu bukan yang di Avengers, bukan ya. Yang di Avengers itu Thanos namanya. Nah, ini berbeda guys. Ini Theranos. Oke, Theranos ini juga di Silicon Valley ya, tempatnya di Amerika sana. Nah, karena investor itu banyak sekali yang masuk, tapi produknya tidak jadi-jadi. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Unsur medis hingga hari ini itu belum mampu untuk mengidentifikasi hanya dari darah saja atau golongan darah. Tidak bisa. Sehingga akhirnya gagal, jatuh gitu ya. Nah, uangnya sudah dipakai ini teman-teman. Ternyata uangnya sudah dipakai. Jadi ya akhirnya dia kena fraud lagi dan dia tidak bisa mengembalikan karena dia sudah beli untuk properti, membeli pulau juga di Hawaii segala macam itu ya, Elizabeth Holmes ini. Yang terakhir ini yang terbaru, ini pasti teman-teman banyak yang mendengar ya, FTX ini setelah heboh NFT dulu ya, non fungible token itu ya, ini ada FTX namanya. Jadi Sam Bankman-Fried ini adalah orang Silicon Valley juga yang terjerat kasus di cryptocurrency. Jadi uang sudah masuk, tapi salahnya nih menurut saya, itu dia menentukan subsidi silangnya yang keliru. Jadi dia punya dua perusahaan, yang satu adalah perusahaan untuk FTX ini cryptocurrency, yang satu adalah Alameda Research. Yang mana Alameda Research ini dia ini Mbak apa namanya di bidang usaha lain gitu, industri lain. Nah, dia melakukan subsidi silang yang berlebihan. Tapi di sisi lain dia juga menggunakan aset perusahaan untuk aset pribadi gitu kan enggak bisa itu. Nanti pencatatannya bagaimana itu. Kan begitu. Jadi aset itu kan harus jelas. Kalau dia intangible aset seperti apa, kalau tangible aset seperti apa, pencatatannya ini nanti masuk di neraca itu seperti apa. Nah, dia tuh enggak ada seperti itu, sehingga dari sisi plannya tidak bagus, dari sisi apa namanya pencatatan pembukuannya juga enggak bagus. Nah, ini teman-teman akuntan harus sedikit sensitif ya terhadap
apa-apa yang dimasukkan dalam penjurnalan. Kalau nolnya 6 ya tulis 6 ya. Jangan 6 ditulis 5 gitu ya, nolnya itu. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya integritas itu sangat penting di sini. Kita tidak ingin mendengar lagi ada kasus-kasus serupa ya, apalagi semacam Indra Kents itu itu apa ya namanya, hype banget ya, generasi yang hype yang hanya suka budaya pop tapi tidak begitu memahami pentingnya integritas moral dan bekerja keras gitu ya. Itu saya kira. Oke, itu sharingnya. Silahkan kalau yang ada mau nanya lagi atau mau sharing atau mau diskusi. Oke, nah begini. Saya ingin menjelaskan tadi terkait dengan DNA ya, DNA yang ada di perusahaan. Companies DNA. Companies DNA itu saat ini sedang rame-ramenya di Amerika itu. Si Elon Musk bilang bahwa saya hanya mencari leader yang berbasis orang teknik gitu ya. Leader-leadernya itu orang teknik. Sementara orang manajemen, orang MBA itu bilang standarnya leader itu adalah orang yang ngerti manajemen, orang MBA. Wah, ini rame nih. MBA itu kan bisa dari akuntansi, bisa dari manajemen ya. Pokoknya yang berpikir bisnis lah. Nah, rame sekali nih. Jadi si Elon Musk setelah mengakuisisi Twitter gitu ya, dia kan sering membuat statement kontroversial. Nah, akhirnya muncullah pembelahan mindset di sana, di Eropa, utamanya itu leader-leader CEO, presiden, direktur itu harus dari orang teknik. Setelah si Elon Musk bilang seperti itu. Nah, tetapi yang alirannya adalah aliran Jepang gitu ya. Mungkin yang tadi ada TPS gitu ya, Toyota Production System, Six Sigma itu sedikit berbeda gitu. Dia bilang jalan tengah. Ya, siapapun bisa menjadi leader asalkan mengerti DNA perusahaannya. Nah, ini yang mau saya garis bawahi ya. Jadi DNA perusahaan atau genetik perusahaan itu ada di setiap perusahaan, di mana-mana. Siapa yang membuat gen ini? Yang membuat adalah founder dan co-foundernya. Jadi yang membuat itu adalah founder dan co-founder dari perusahaan itu. Ya, seperti apa implementasinya? Jadi begini, genetik atau DNA dari sebuah perusahaan itu kan sifatnya abstrak, filosofis sifatnya. Nah, sifat abstrak itu dikonkretkan menjadi visi misi, nilai-nilai perusahaan, acuan normatif, gitu ya, preferensi, kemudian behavioral dan lain sebagainya itu. Nah, kalau misalkan perusahaan plastik manufaktur gitu ya, dengan perusahaan makanan, ini tentu DNA-nya berbeda. Tadi saya katakan di bawah, kalau makanan di awal tadi saya sampaikan itu biasanya food safety-nya, ya kan, keamanan pangan gitu ya. Jadi standar-standar yang dipakai adalah standar yang mendukung agar food safety ini tercapai. Sementara yang plastik misalnya, karena dia sekarang terkena regulasi-regulasi baru terkait dengan lingkungan, maka dia harus membuat standar keberlanjutan namanya ESG atau keberlanjutan lah ya, untuk memastikan bahwa tidak mencemari lingkungan. Nah, DNA ini karena sudah berbeda, implementasinya juga berbeda. Stakeholder juga biasanya itu membuat persyaratan yang berbeda-beda. Komisaris misalnya akan bilang, hei direktur gitu ya, komisarisnya bilang, sekarang ada regulasi baru loh terkait dengan makanan, hati-hati, misalnya ini pabrik makanan. Apa Pak Komisaris? Nah, direktur akan bertanya seperti itu. Komisaris menjawab,
Itu loh sekarang wajib halal karena masuk di undang-undang regulasinya di BPJPH dan LPPOM MUI. Nah ini bagaimana? Nah gitu. Maka direkturnya mengadakan meeting, mengadakan rapat dengan manajer atau general manager ya, manajer general manager akan meeting. Nah, ini ada persyaratan seperti ini guys, bagaimana kan begitu? Dia akan bertanya. Lalu si manajer akan menugaskan si general manager ini menugaskan manajer yang terkait sistem sertifikasi ya, sertifikasi halal. Nah, ini berarti dari sisi core ya, dari sisi inti atau visi misi perusahaan itu sudah sesuai. Apa yang dilakukan dan apa yang dicita-citakan sesuai. DNA-nya ini akan bertumbuh terus atau bisnisnya ini akan bertumbuh terus. Karena apa? Dia menjawab persyaratan stakeholder. Dia menjawab persyaratan konsumen. Jangan salah. Sekarang kalau teman-teman beli di misalkan retail, maaf ya, saya sebut aja, misalnya di Indomaret atau Alfamart ya, Superindo segala macam itu. Kalau beli roti, gitu ya, pasti akan dibaca dulu kan. Ini expired date-nya tanggal berapa ini? Wah ini bahannya apa saja, pasti akan dibaca. Ada enggak nih fenalalannya? Ada enggak ini misalnya kandungan yang berbahaya? Konsumen sekarang itu semakin cerdas, teman-teman. Karena konsumen semakin cerdas, maka dari sisi etika profesionalisme perusahaan, ini harus memastikan untuk menjawab kebutuhan itu. Kalau kebutuhan itu tidak terjawab, ya selesai sudah. Contoh etika profesi yang lain yang harus disesuaikan dengan keadaan zaman. Itu adalah Circle K. Circle K apa ya? Bukan Circle K. Tupperware lah ya. Kita ambil contoh Tupperware. Siapa yang nggak tahu Tupperware kan? Dulu waktu kita kecil sekolah gitu kan pasti pakai botol Tupperware kemana-mana. Oh ini bukan Tupperware, ini gelas. Bawa botol Tupperware kemana-mana ya, ke sekolah, jajan, kemana-mana. Nah, Tupperware itu saat ini mengalami penurunan pendapatan karena kalah dengan kompetitor baru. Apa yang menjadi kesalahan ya? Si Miguel Fernandez, CEO-nya itu, si direkturnya Tupperware itu namanya Miguel Fernandez. Itu pernah menyampaikan bahwa kesalahan strateginya adalah menggunakan metode network marketing. Atau kalau dalam bahasa kita sering disebut sebagai MLM, multi level marketing ya. Jadi networking marketing atau network marketing ini dulu dipakai untuk menjual wear begitu ya. Nah, karena secara etika bisnis di Indonesia ini sedikit sensitif terkait dengan multi level marketing, maka agak susah ketika sekarang sudah zamannya aplikasi online gitu loh. Saingannya si Tupperware ini, saya nggak usah sebut nama ya. Saingannya si Tupperware ini menjual produknya di retail online itu, jadi orang nggak perlu member get member gitu enggak sekarang. Dia langsung saja download aplikasi, pesan di situ. Narasinya lebih bagus, storytellingnya lebih bagus bahwa produk ini lebih baik dari biasanya gitu dia bilang. Produk ini lebih bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan Anda sebagai konsumen gitu ya. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini bahwa inovasi dan juga etika profesi ini sangat-sangat berkaitan. Sangat berkaitan, sangat bertalian lah ya. Sehingga dari sisi bisnis kita juga harus melihat, tetapi dari sisi sosial dan juga kebutuhan konsumen juga harus kita lihat gitu. Kebanyakan orang sekarang itu kalau berjualan itu takut dikomplain, takut mendapat keluhan pelanggan, kan begitu. Padahal ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Nah, CRM ini yang sebetulnya bisa menjembatani antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. Itu sih sebenarnya ya.
Seharusnya seperti itu, tapi banyak yang tidak menggunakan itu sehingga apa ya tidak terarah begitu ya. Jadi company DNA-nya tadi tidak bertumbuh akhirnya. Ketika bisnis ini sudah dipegang anak-anaknya, dipegang cucunya, sudah berbeda DNA-nya. Gitu. Jadi ada yang memang menjaga betul apa namanya bisnis ini. Ada yang dia itu kalah dengan ego sehingga harus untung sendiri gitu kan. Untung sendiri. Dia dengan mengorbankan departemen lain, dia mencari keuntungan pribadi. Nah, ini yang berbeda. Ini yang disebut dengan konflik kepentingan atau benturan kepentingan. Jadi ada dia menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Tidak bagus itu. Jadi hati-hati, pastikan bahwa tempat Anda bekerja atau siapapun itu ya, tempat Anda berada itu company DNA-nya tetap terjaga ya. Bisnisnya dari si bisnis terjaga, resiko-resikonya terkendali, tidak ada juga pelanggaran etika yang terjadi, semua celah-celah kesempatan, peluang terjadinya pelanggaran ditutup semua dengan sistem manajemen yang baik. Saya kira itu dari saya. Kalau mau ada feedback silahkan. Silahkan ya kalau ada mau feedback atau mau ditanggapi atau mungkin ada informasi mengenai berapa menit lagi kita akan belajar atau diskusi ini ataukah bagaimana, silahkan. Ketua kelasnya siapa ini kalau boleh tahu Mas, Mbak? Ataukah dari berbagai kelas ini? Dari izin Pak, dari 2 kelas. Oh, 2 kelas ya, oke. Ya, ya. Jadi saya sendiri memang belum pernah ke Tarakan ya, jadi belum pernah dan setelah mendengar ada IKN di sana, saya ingin sekali untuk melihat ya, pasti sangat menarik dan indah ini nanti Indonesia dengan adanya IKN di sana. Semoga ada kesempatan saya untuk jalan-jalan ke Tarakan ya nanti ya, teman-teman. Nah, kalau di Jawa memang kalau saya boleh sampaikan ya, di Jawa ini selain populasi sudah padat, emisi juga cukup naik apa ya, karbon lah ya, karbon emisi ini juga sudah cukup tinggi sehingga kami yang di swasta ini atau perusahaan-perusahaan itu harus punya standar yang memastikan bahwa tidak mencemari lingkungan, tidak merugikan alam sekitar gitu ya. Bahkan ada standar yang saya kira agak lucu gitu ya. Jadi standar ini tidak harus menunjukkan bukti bahwa ada keanekaragaman hayati di perusahaan. Jadi pabrik-pabrik itu ya kalau ada burung terbang itu harus dibiarin, tidak boleh ditangkap gitu ya. Kalau ada ikan mas atau ada ikan-ikan di selokan itu harus tetap dibiarin gitu. Jadi agar menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati masih ada. Tapi di sisi lain standar lain menyebutkan tidak boleh ada kotoran hewan. Ini repot ini, kadang kita repot. Di Jawa itu karena emisinya tinggi gitu ya, populasinya juga tinggi, maka standar manajemennya juga berubah-ubah ya, dinamis ya gitu. Nah, semoga di apa namanya di Kalimantan atau di Tarakan ini tetap kondusif karena saya kira perkembangan zaman ya, tentunya nanti dari sisi bisnis, dari sisi teknologi pasti akan menjangkau semua lini yang ada di Indonesia. Kita harapkan seperti itu. Oke, waktu dan tempat mungkin saya kembalikan saja ke Pak Muhammad Tarmizi ya. Dari saya itu sih Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas sharing knowledge yang diberikan. Nah, mungkin tadi saya menyimak juga kalau apa namanya Pak, menggambarkan Tarakan itu Pak, sebenarnya Tarakan ini kota kecil Pak. Dia Baik. pulau kecil yang ada di apa namanya di ujung Indonesia. Itu kami ada di Provinsi Kalimantan Utara Pak. Oh, Provinsi Kalimantan Utara.
yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pak. Tapi Oh, Malaysianya Malaysia yang Sabah, Pak, bukan yang Kuala Lumpur. Oke. Kalau Ya, ya. Berarti nah, Malaysia yang daerah ya Pak ya? ya, Malaysianya Malaysia yang daerah. Ya, baik Pak. Kemudian tadi kalau IKN dia itu Pak di Provinsi Kalimantan Timur masih butuh sekitar sejaman naik pesawat dari sini. Kalau misalnya mau naik pesawat, kalau misalnya mau lewat darat ya cukup jauh Pak. Mungkin teman-teman lah yang paling tahu lah. Karena Ya. kebetulan saya juga baru Pak di Tarakan 2019. Oh ya. Ya, Ya, Pak. 2019. Baik. Ya, semoga ada waktu Pak nanti kami dari Jawa mungkin bisa kunjungan ke Universitas Tarakan, bisa diskusi langsung di sana sambil mencoba masakan ya, kuliner tentunya. Siap. Kalau kalau di sini Pak yang khasnya ya ada gapah, kerang Pak, kerang, kemudian udangnya, kemudian ada bandengnya, tapi kebanyakan bandeng di sini bandeng tanpa duri Pak atau bandeng tanpa tulang. Presto ya. Enggak Pak, dia durinya Pak di apa? Tulangnya dicabut, kemudian itulah yang banyak dijual Pak di warung-warung makan. Oh, oke oke oke. Ya ya ya. Ya. Baik baik Pak. Menarik. Semoga Pak bisa berkunjung ke sini, bertemu Ya, secara Bapak. Terima langsung. kasih. Siap. Nah, mungkin dari teman-teman kalau masih ada yang mau apa namanya didiskusikan sama Pak Nedwin, silahkan. Izin Pak. Ya, silahkan. Ya. Mungkin saya tadi ingin apa ya, feedback terhadap materi yang sebelumnya yang tadi terkait dengan Enron, kemudian koin dan lain sebagainya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya nih Pak terkait dengan etika di dalam sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini kan terlihatnya udah gede, yang tadi sudah diceritakan juga kebanyakan perusahaan-perusahaan besar dan juga orang yang orang yang terkena kasus tersebut adalah orang yang profesional, orang yang sudah luar biasa dan juga mungkin kalau bisa dibilang itu orang-orang yang jago ya Pak. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan orang tersebut yang sudah jago, kita kan di dalam sebuah perusahaan itu pastinya harus berpositif thinking dan juga terhadap rekan-rekan kerja kita itu berpikir positif agar nanti di dalam perusahaan itu semakin enak dan juga kondusif kegiatan yang ada di dalamnya. Tetapi di sisi lain terhadap positive thinking kita ini biasanya kebobolan gitu Pak. Kayak Enron gitu kan ya Pak, ternyata bikin strategi yang gini-gini ternyata tiba-tiba bikin korupsi dan lain sebagainya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan terkait hal tersebut, sebagaimana sih kita menyikapi terkait dengan kondisi tersebut Pak? Apakah kita waspada terkait dengan kepandaian dan kepintarannya atau kita harus tetap biasa aja, santai aja, tetapi di sisi lain kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Oke, ya menarik. Jadi begini, yang pertama saya mau sampaikan, memang ada, ya kita kan selalu berpikir positif ke atasan atau ke rekan kerja gitu ya, bahwa Anda ini sudah mengerti etika, Anda sudah mengerti sanksi dan dendanya dan hukumnya. Kalau Anda, saya yakin karena Anda ngerti, maka Anda tidak akan melakukan pelanggaran itu. Karena Anda ngerti etika, Anda pasti tidak akan melakukan pelanggaran etika. Kan dasar konsepnya kan begitu ya, kita positive thinking. Nah, tapi untuk mewaspadai agar tidak terjadi hal seperti itu, tentunya apa? Dari sisi strategi kinerja adalah melakukan rolling. Jadi setiap tahun itu harus di rolling. Atau setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali lah. Jadi harus dilakukan rolling agar dia tidak menjadi penguasa di departemennya, agar tidak menjadi penguasa di area atau unitnya. Karena kalau dia sudah memonopoli, menguasai, dia akan mengatur semuanya agar pelanggaran itu terjadi secara terus-menerus.
Jadi rolling itu untuk mencegah continuing fraud to happen. Jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika itu sangat ada rolling. Baik itu mau direksi, mau manajer, segala macam, itu harus di rolling. Nah, kasus Enron itu karena sangat percayanya, dianggap profesional dan ngerti etika, maka dia tetap di situ, dia tidak di rolling. Nah, sehingga sekarang agar semua dapat porsi yang sama, baik dari sisi job, dari sisi pendapatan, kompensasinya, dan juga load kinerjanya, maka banyak perusahaan yang sudah melakukan strategi rolling ini. Yang tidak berubah posisinya siapa? Ya pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak mungkin korupsi kan, pemiliknya kok. Pemiliknya pasti akan mikir untuk dia sendiri dan untuk orang banyak. Hanya kemungkinan kalau pemilik itu Mas, owner itu biasanya mencari keuntungan yang lebih besar dari komisaris lainnya. Nah, itu aja. Itu kemungkinannya. Sehingga ya harus memang apa ya namanya? Harus sering sosialisasi gitu. Harus sering sosialisasi. Saya sendiri kalau di sini ya itu sering turun ke bawah ke gudang, kemudian ke sopir-sopir truk itu kita kumpulkan, kita kasih materi tentang sosialisasi etika, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau kamu tetap melakukan ini ya nanti begini begitu gitu ya. Tapi dengan pendekatan apa namanya regulasi ya, bukan pendekatan religi gitu enggak ya. Itu bukan bidang saya, atau mungkin pendekatan filsafat gitu enggak. Tapi saya lebih ke ini loh kebijakan perusahaan seperti ini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena kalau kamu tetap melakukan dan ada bukti kamu melakukan ya kita terminasi untuk kerjasama pekerjaan kita begitu. Itu sih kira-kira. Baik Pak, terima kasih sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih Mas Andika. Ada lagi mungkin yang lain sebelum ditutup? Ya, jadi mungkin yang saya sampaikan lebih ke apa ya, kulit luar ya, mungkin Pak Tarmizi tentunya lebih berpengalaman dalam hal pengajaran dan juga materi-materi semacam ini. Saya mungkin hanya menjabarkan dari si kulit luar, biasanya tuh seperti ini ya, hanya seperti itu saja Pak Tarmizi. Tapi untuk lebih ke substansi, ke yang core-nya, ke dalamnya mungkin lain waktu bisa disempurnakan sama Pak Tarmizi. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan juga materi yang kurang ya. Semoga di lain waktu bisa kita perbaiki. Saya berharap teman-teman juga punya catatan khusus dari apa yang kami sampaikan, sehingga bisa untuk bahan refleksi lah ya, bukan untuk evaluasi. Yang evaluasi nanti tetap Pak Tarmizi ya. Saya hanya untuk refleksi, tenang aja teman-teman. Nah, gitu, hanya untuk refleksi, untuk referensi belajar saja. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Pak Tarmizi. Siap, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan banyak pengalaman, sharing knowledge dan sebagainya. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau tadi dibahas bahwa memang tujuan dari Kampus Merdeka itu yang pertama adalah bagaimana mahasiswa ini bisa diberikan lebih awal. Artinya diberikan lebih awal pengalaman terkait apa yang sebenarnya ada di lingkungan kerja. Karena Ya. sudah sudah berlarut-larut bertahun-tahun dunia pendidikan kita kan seperti itu-itu saja, Pak. Kalau mahasiswanya tidak kreatif, cari link ke sana kemari, Ya. itu sangat sulit nanti ketika dia selesai, dia tidak punya channel. Nah, sekarang paling tidak adalah perubahan meskipun belum mungkin bisa mengeneralisir seluruh sisi pendidikan itu, tapi paling tidak mahasiswa apalagi sekarang semuanya bisa Pak, semester 2, semester 4, entah itu semester awal dan semester akhir, semua bisa mendapatkan pengalaman yang yang didapatkan dari praktisi, karena itu yang paling penting sebenarnya. Karena kan tujuan akhirnya orang mahasiswa ini sekolah cari ilmu pasti mau dapat pekerjaan tentu Ya. pasti kan di lingkungan kerja. Nah, paling tidak mereka dapat pengalaman sebelum mereka keluar dari kampus, sudah tahu bahwa yang terjadi di lingkungan kerja itu seperti ini.
mekanismenya seperti ini, ekosistem dan iklimnya seperti ini. Nah, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, tentu dengan materi yang lebih baru lagi dari sekarang ini, materi lain, dan pasti akan diampu lagi oleh Pak Nedwin. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon maaf bila ada kurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih. kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Sebenarnya waktunya ini Dika 3 jam. Tapi biarlah. Kenapa, Pak? Sebenarnya 3 jam jadwalnya, tapi enggak apa-apa. Harus dilaporkan 3 jam. Jadi nanti Ya, di recordnya juga 1:30, Pak. itulah, biarlah nanti sisanya tugas mandiri kan. Baik, Pak. Untuk jadwal selanjutnya nanti saya sampaikan ya. Kalau misalnya bisa bukan hari Sabtu, kita masuk. Tapi kalau tidak ya Sabtu lagi ya. Baik, Pak. Oke, saya end meeting ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.